Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta rasa syukur alhamdulillah mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan Jumat kita kali ini, kita kembali dapat melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini Khatib akan mencoba memaparkan bagaimana caranya agar sosok Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara sekian banyak cara meneladani Nabi yang merupakan sosok manusia yang paling mulia dan paling agung. Paling tidak ada 4 cara yang mesti kita pelajari menggunakan perangkat kecerdasan akal dan sungguh-sungguh. Konsisten dilakukan sepenuh hati dengan keyakinan yang mantap dan mendalam. Yang pertama, memperbanyak membaca selawat. Hendaknya kita banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan selawat yang kita hafal dan biasa kita dengar dari guru-guru kita yang tercinta. Minimal kita membaca selawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawat-selawat tersebut kita baca setiap hari, jangan sampai terlewatkan dalam keadaan apapun, baik ketika sibuk, lebih-lebih ketika ada waktu yang senggang. Dengan banyak membaca selawat, insya Allah kita semakin tumbuh rasa cinta yang sangat kuat dan mendalam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya orang yang mencintai biasanya memiliki energi yang kuat, rela berkorban dan mengikuti apapun keinginan orang yang dicintainya. Demikian juga ketika rasa cinta ini demikian besar kepada Nabi Muhammad SAW, saya kita akan memiliki energi yang kuat untuk menjadikan beliau sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di antara keuntungan dan hikmah terbesar dari selawat yang senantiasa kita baca, hendaknya kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat yang sangat kita butuhkan dari beliau, di mana dengan syafaat ini akan menjadi penolong terbesar dan akan menjadi penolong terbesar kita menghadapi dahsyatnya huru-hara di padang mahsyar.
terbebas dari azab neraka dan menjadi jalan kemudahan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Perlu kita ketahui bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, dan kita pun diperintahkan berselawat kepada beliau sebagaimana diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kemudian yang kedua adalah mempelajari sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sejarah kehidupan Nabi artinya kita mesti belajar tentang riwayat dan sejarah kehidupannya dari sejak kecil, remaja, dewasa hingga beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui riwayat dan sejarahnya tentu kita membutuhkan referensi dari berbagai macam sumber yang sudah banyak beredar di tengah-tengah kita, seperti buku-buku, internet, video, dan lain sebagainya. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan tentang sejarah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya semakin besar rasa cinta kita kepadanya, sehingga tumbuhlah rasa keinginan yang sangat kuat untuk menjadikan beliau sebagai satu-satunya manusia yang layak dan pantas diteladani dengan empat sifat, yaitu sifat sidqnya, amanah, tabligh, wa. Yang ketiga, mengikuti semua sunnahnya. Sunnah di sini adalah semua perilaku Nabi yang telah diajarkan dan dicontohkan kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah itu dengan berbagai model, ada yang wajib, halal, sunnah, makruh, dan mubah. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya anjuran, ada juga yang bentuknya larangan. Semua sunnah tersebut sudah didokumentasikan secara rapi dalam beberapa hadis. Apabila semua sunnah Nabi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan maksimal yang kita miliki, pasti kehidupan kita tertata dengan rapi dan dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Niat kita lurus, pikiran dan pandangan kita bagus, ucapan kita santun, dan sikap perbuatan kita mulia, menarik dan menyenangkan. Pendeknya dalam hal apapun mesti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran senantiasa disertai pemahaman yang mendalam merupakan upaya yang sangat efektif untuk menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya, untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam semua aspek kehidupan, dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Siapapun yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk, niscaya hidupnya akan menjadi tenang, aman, damai, dan keberkahan insya Allah senantiasa menyertai baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mendapatkan syafaat dari ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah kamu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat dapat khatib sampaikan, semoga dapat diamalkan sebagai panduan untuk menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan terbaik
menuju kehidupan yang maju, bermanfaat dan berkualitas dari waktu ke waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكته المسبح بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.